pagi teman-teman, kembali lagi bersama saya Desti Tenalawa dengan NPM 2429061021 dengan mata kuliah Ilmu Sosiologi Hukum dengan dosen pengampu Dr. Daris Siregar SHMH dengan program studi Ilmu Hukum Fakultas Bisnis dan Humaniora. Hari ini teman-teman kita akan kembali membahas materi dengan judul mengidentifikasi rancangan sosiologi terhadap kajian hukum. Ada 3 poin yang akan kita bahas hari ini ya teman-teman, di mana yang pertama ada pilihan cara mengkaji sosiologi hukum, yaitu kajian normatif, kajian filosofologi, dan empiris. Yang kedua ada menuju pendekatan sosiologi terhadap hukum, dan yang ketiga pemikiran hukum sosiologis. Ya, teman-teman, sekarang kita masuk pada pembahasan kajian normatif. Ya, kajian normatif atau analitis dogmatis adalah kajian yang memandang hukum sebagai kaidah yang menentukan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan. Ya, kajian ini bersifat deskriptif ya teman-teman, yang menentukan apa yang salah maupun yang benar. Kajian normatif terhadap hukum dilakukan antara lain pada ilmu hukum pidana positif, tata negara positif, dan hukum perdata positif. Ya, dengan kata lain, ia mencerminkan law in book. Dunianya adalah the solent, apa yang seharusnya. Kajian normatif ini juga teman-teman menekankan pada norma-norma yang berlaku pada saat itu juga, atau norma yang dinyatakan dalam undang-undang. Metode yang sering digunakan pada kajian ini yaitu judiris. Oke teman-teman, kita masuk pada bagaimana hukum itu memihak dapat dilukiskan. Yang pertama teman-teman ada menerima hukum positif sebagai suatu yang harus dijalankan. Yang kedua ada hukum dipakai sebagai sarana penyelesaian persoalan atau problem solving device. Ketiga ada berpartisipasi sebagai pihak sehingga mengambil sikap memihak kepada hukum positif. Yang keempat ada sikap menilai dan menghakimi yang ditunjukkan kepada para anggota masyarakat yang bersifat positif. Kita masuk pada kajian filosofologi atau metode transendental. Ini merupakan kajian yang menitik beratkan pada seperangkat nilai-nilai ideal ya teman-teman. Kita harus tahu bahwa yang sejogjanya senantiasa menjadikan rujukan dalam setiap pembentukan, pengaturan, pelaksanaan kaidah hukum. Ya, di mana kajian ini lebih diperankan pada filsafat hukum. Filsafat hukum merupakan bagian dari filsafat umum ya teman-teman. Oleh karena itu, untuk mengetahui filsafat hukum, kita harus mengetahui dulu filsafat yang secara umum. Teman-teman, filsafat adalah suatu pensadaraan diri dan perenungan diri yang secara radikal. Ia mencoba untuk berefleksi tentang segala hal yang ada, tentang hal dan yang ada pada umumnya. Tujuan dari kajian ini adalah untuk mendalami hakikat tersebut. Itu tidak terlepas dari hukum kodrat, yang dimana itu ada pada zaman Yunani yang diterangkan oleh Aristoteles. Yang kedua ada idealisme dan marxisme serta Reine Rachel. Itu hukum yang pandangan dari seorang sosiologi Hans Kelsen. Teman-teman, ada yang ketiga yaitu kajian empiris. Kajian ini memandang ilmu hukum sebagai kenyataan yang mencangkup kenyataan sosial kultur. Berarti ini lebih ke sosial ya teman-teman, karena ini sosialnya ini bersifat deskriptif. Ya, metode ini lahir karena kajian hukum yang pertama yaitu normatif yang tidak lagi mendapatkan tempat, makanya dialihkan menjadi kajian empiris
yang dimana itu ditemui dari ilmu baru, yaitu accounting, yang pada tahun 1798 sampai 1857 diberi nama sosiologi. Olehnya sosiologi disebut sebagai ilmu tentang tatanan sosial dan kemajuan sosial. Teman-teman, kita masuk pada menuju pendekatan sosiologi terhadap hukum. Ya, kalau ini teman-teman, ini lebih mendominasi tradisi pemikiran hukumnya, yang dimana itu analitis ke positivis sejak abad ke-19. Ya, dimana perlahan-lahan ditentang oleh munculnya pemikiran yang ditempatkan studi hukum yang tidak lagi berpusat pada undang-undang, melainkan dalam konteks yang luas kajiannya, yaitu masyarakat sendiri. Sosiologi hukum merupakan suatu disiplin ilmu yang sangat muda dan merupakan cabang sosiologi terpenting yang sampai sekarang masih dicari perumusannya. Sosiologi menghadapi dua kekuatan, yakni dari kalangan para ahli, yang dimana ahli tersebut ada Aubert dan Johnson. Kita masuk pada pemikiran hukum sosiologis. Pemikiran hukum sosiologis, teman-teman, adalah terjadi karena perubahan-perubahan yang cepat semenjak Perang Dunia Kedua. Perubahan-perubahan tersebut disebabkan oleh karena satu, profesi hukum, yang dimana itu para pengacara, ruang lingkup kerjanya yang semakin luas. Hal itu disebabkan karena pihak-pihak memerlukan pelayanan hukum semakin membesar jumlahnya. Kedua, ada hukum yang dimana bagi kebanyakan orang tidak lebih daripada sekumpulan undang-undang atau suatu bidang studi yang mempelajari tentang undang-undang atau peraturan tersebut, yang dimana ciri metodenya itu, teman-teman, sangat jelas dalam penelitian non-doktrinal, yang dimana ia menyebutkan bahwa menggunakan peran logika induksi untuk menemukan asas-asas umum dan teori-teori, baik yang miniatur atau middle range maupun range sendiri, melalui silogisme. Dalam silogisme induksi ini, premis kecuali korupsinya selalu berupa hasil pengamatan yang diverifikasi. Jadi kesimpulan dari pembahasan kita hari ini, teman-teman, dalam mengidentifikasi rancangan sosiologi terhadap hukum, yaitu setiap isu permasalahan regulasi menjadi diskursus yang sering mencuat beberapa tahun terakhir, yang dimana peraturan perundang-undangan yang esensinya merupakan sekumpulan sistem aturan untuk menghadirkan tatanan hukum dan masyarakat yang tertib. Namun justru realitanya seringkali memunculkan konflik, baik konflik internal atau antar peraturan maupun konflik eksternal yang melibatkan lembaga pemerintahan dan masyarakat itu sendiri. Kajian ilmu hukum dalam perspektifnya, sosiologi hukum menjadi instrumen keilmuan yang masuk akal untuk membeda fenomena permasalahan peraturan perundang-undangan yang terjadi itu. Namun hal ini dikarenakan hulu dan hilir suatu regulasi adalah masyarakat. Hasil penelitian itu menunjukkan bahwa konflik meregulasi terjadi dikarenakan di dalam sebuah praktik yang membentuk suatu peraturan perundang-undangan, yang dimana masih sering kali terjadi ataupun mengabaikan procedural dual procedure of law dan substantive dual procedure of law. Yang salah satu poin utamanya itu yaitu membutuhkan partisipasi publik yang seluas-luasnya di dalam proses pembentukan peraturan. Ya, dimana alhasil beberapa regulasi ini dihasilkan kerap menimbulkan konflik dikarenakan ketidaksesuaian antara substansi peraturan, keadaan maupun masyarakat tersebut. Baik teman-teman, hari ini pembahasannya hanya sampai di situ. Teman-teman bisa menggali lagi jika
penjelasan saya kurang memaparkan sekali, teman-teman bisa searching di Google, membaca buku-buku filsafat untuk mendalami apa itu hukum. Baik teman-teman, sekian presentasi saya hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.